Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Pancasila. Pertama ada sejarah awalnya, yaitu masa sistem ekonomi nasional yang terjadi pada 1945 sampai 1951. Nah, pada awal kemerdekaan ini, Indonesia menghadapi krisis politik dan ekonomi akibat penjajahan. Nah, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan untuk memulihkan ekonomi. Karena pajak belum menjadi sumber utama pendapatan negara waktu itu. Nah, ekonomi siasat yang dipimpin Bung Hatta juga dibentuk, dan dua program ekonomi juga resmi dimulai pada 1951. Tapi sistem ini kemudian digantikan oleh ekonomi demokrasi terpimpin. Apa itu masa sistem ekonomi demokrasi terpimpin? Nah, ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1966, di mana dekret Presiden di 5 Juli 1959 itu memulai era demokrasi terpimpin yang mendorong kebijakan ekonomi berbasis industri. Nah, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional dan meluncurkan rencana pembangunan nasional semesta berencana, serta mendirikan Bank Industri Negara. Namun, kebijakan ini gagal karena mengatasi krisis industri, inflasi, dan juga konflik politik, sehingga sistem ekonomi berganti ke demokrasi ekonomi. Nah, sekarang lanjut ke masa sistem demokrasi ekonomi. Nah, ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1998. Nah, ini pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Indonesia pada masa ini menerapkan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila dengan dua program utama, yaitu Pelita, yaitu pembangun 5 tahun, dan pembangun jangka panjang. Strategi ekonomi berorientasi kapitalisme ditandai dengan masuknya modal asing, utang luar negeri, dan pembebasan bea impor untuk mendorong ekspor. Tapi meski pertumbuhan ekonominya meningkat pada masa ini, dampak jangka panjangnya adalah tingginya utang negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem ekonomi Pancasila. Jadi, sistem ekonomi Pancasila itu adalah bentuk sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi Pancasila yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Dengan ideologi yang berlaku di negara tersebut termasuk Indonesia. Tidak hanya itu, sistem ekonomi Pancasila juga memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha dan membangun usaha perekonomian dengan batas dan syarat-syarat yang ditentukan. Masyarakat kebanyakan adalah usaha-usaha swasta yang bersanding dengan perusahaan negara yang meliputi bidang perdagangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lainnya. Ciri-cirinya yaitu negara memegang kendali penuh atas cabang-cabang yang berperan di dalam produksi dan bernilai penting bagi negara serta kehidupan masyarakat. Contohnya seperti cabang produksi penting yang dikuasai, yaitu PLN, Pertamina, dan PDAM. Kekurangan dan kelebihan ekonomi dari sistem ekonomi Pancasila. Nah, kelebihan yang pertama itu fakir miskin dan anak terlantar diurus dan dijamin oleh negara. Nah, yang kedua itu warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan serta mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang ketiga itu, yang terakhir, hak milik perorangan itu diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang kedua itu sistem terpusat, yang berarti yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif dari masyarakat. Yang terakhir itu kekurangan efisiensi dan lambat dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, koperasi merupakan usaha bersama yang berdasar kekeluargaan. Contohnya yaitu koperasi simpan pinjam, pertanian, dan konsumsi. Yang kedua, BUMN merupakan perusahaan yang negara kelola dan merupakan sektor penting seperti energi, listrik, dan transportasi, yang bertujuan untuk memberi layanan terjangkau dan menjaga ekonomi nasional. Yang ketiga, regulasi pemerintah mencegah monopoli dan eksploitasi untuk memberi bantuan atau subsidi untuk stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat lemah.
Yang keempat, dukungan UMKM dengan memajukan usaha kecil, menengah dengan modal pelatihan dan pemasaran untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan desa, yaitu program dana desa untuk kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di desa, serta mengurangi kesenjangan kota-kota. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang pertama itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang ketiga itu untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan juga kekeluargaan. Yang keempat itu memberdayakan UMKM dan koperasi sebagai pelaku utama ekonomi rakyat. Yang kelima itu untuk melindungi kepentingan nasional di tengah globalisasi. Yang keenam, yang terakhir itu untuk mendorong kemandirian dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis nilai moral dan etika bangsa. Nah, sekarang berita faktual dari dampak-dampak yang telah saya jelaskan. Yang pertama adalah dari dampak yang pertama dan kedua itu yang mengenai keadilan sosial dan juga mengenai menguranginya kemiskinan. Dan berita faktual yang saya dapatkan ini saya dapetin itu dari kemenkeu.go.id, di mana berita ini berisi mengenai program 3 juta rumah yang bertujuan untuk memberikan rumah rakyat huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan dengan program ini maka terwujudnya keadilan sosial bangsa serta menurunnya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lalu yang kedua itu berita faktual yang kedua mengenai dampak yang ketiga, yang itu tentang gotong royong. Itu berita ini berisi mengenai Koperasi Merah Putih yang berfungsi sebagai perekat sosial dan sarana membangkitkan gotong royong. Yang untuk dampak keempat tentang UMKM ini saya juga dapat dari kemenku.go.id, di mana berita ini berisi mengenai kontribusinya UMKM terhadap PDB, di mana UMKM ini menjadi pilar utama ekonomi. Pemerintahan juga fokus pada penguatan melalui bantuan modal dan peran koperasi, lalu peran koperasi sebagai soko guru dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk dampak yang kelima yang mengenai kepentingan nasional. Nah, berita faktual ini saya dapetin dari Antara News, di mana berita ini berisi mengenai Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa Indonesia itu harus mulai membangun industrialisasi baik dalam energi dan pangan agar Indonesia ini dapat menjadi bangsa negara yang mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada impor. Nah, pada dampak terakhir berita faktual yang saya dapatkan ini itu dari amanor.com. Nah, berita ini berisi mengenai masyarakat adat yang berusaha membangun kemandirian dalam berbagai aspek, yaitu baik dalam pemanfaatan sumber daya alam dan budaya. Nah, kenapa masyarakat ini berusaha untuk membangun kemandirian itu agar mereka tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan luar, sekaligus juga untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Nah, sekarang mengenai perbedaan antara sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila. Pertama-tama, kenapa kita memilih sistem ekonomi campuran dan bukan sistem ekonomi Pancasila sebagai perbandingan? Karena sistem ekonomi Pancasila ini memang hanya ada pada negara Indonesia sendiri dan tidak ada di negara-negara lain. Oleh karena itu kita memilih sistem ekonomi campuran, karena sistem ekonomi campuran ini juga dekat dengan sistem ekonomi Pancasila, namun ada sedikit perbedaan. Nah, kenapa sistem ekonomi campuran ini kita akan ambil itu pada negara Amerika. Karena Amerika ini uniknya, kita kenapa memilih Amerika, karena Amerika memiliki lambang yang sama, ya hampir mirip dengan Indonesia, yaitu lambang elang, di mana lambang ini juga memiliki arti yang sama dengan Garuda, yaitu mengenai kebebasan dan kemerdekaan bangsa. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai perbedaannya. Nah, jadi sistem ekonomi campuran di Amerika ini memiliki landasan yang berbeda dari Indonesia, di mana sistem ekonomi campuran Amerika ini berakar pada ideologi liberalisme atau kapitalisme yang dimodifikasi, di mana kebebasan individu dan mekanisme pasar itu fondasi utama mereka.
Sedangkan kalau Indonesia itu berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33, yang dimana fondasi utamanya itu adalah kekeluargaan dan keadilan sosial. Nah, perbedaan kedua itu juga perbedaan kedua itu Amerika ini Amerika ini dia berperan dalam pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan keuntungan individu. Intervensi pemerintah juga lebih fokus pada stabilitas dan koreksi kegagalan pasar. Sedangkan Indonesia ini mengenai kesejahteraan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, pasar itu juga dikendalikan oleh pemerintah agar tidak terjadinya eksploitasi atau monopoli. Lalu, perbedaan yang ketiga itu adalah kalau sistem ekonomi Pancasila dan Amerika ini lebih dominan, di mana pasar bebas atau bisa dibilang kompetisi ini adalah penentu utama dari alokasi sumber daya, harga, dan produksi. Intervensi pemerintah itu hanya bersifat regulasi. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia ini yang menganut sistem ekonomi Pancasila, dia lebih terkendali, di mana pasar ada tetapi mereka dilarang mengarah ke free fight liberalism dan monopoli yang merugikan rakyat. Nah, yang perbedaan keempat itu perbedaan keempat itu negara di Amerika itu lebih ke persaingan, competition, dan inisiatif individu. Sedangkan Indonesia itu kegotong royong, kerjasama rakyat, dan demokrasi ekonomi. Yang kelima, Amerika juga lebih beroperasi berdasarkan keuntungan dan hukum pasar. Sedangkan Indonesia itu lebih berlandasan etika, moral, Pancasila. Nah, berikutnya mengenai persamaan antara sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Pancasila. Nah, persamaan yang pertama itu mereka ada pada dualitas peran, di mana keduanya itu menggabungkan peran pemerintahan atau sektor publik dan mekanisme pasar atau bisa dibilang sektor swasta. Nah, yang kedua adalah hak milik individu, di mana keduanya itu mengakui dan melindungi hak kepemilikan pribadi atas aset dan modal. Yang ketiga itu mengenai regulasi, di mana pemerintah di kedua negara ini melakukan intervensi dan juga regulasi untuk menjaga stabilitas dan mengoreksi kegagalan pasar. Nah, yang keempat itu mengenai kebebasannya berusaha. Di persamaan antara ini itu maksudnya itu swasta diberi kebebasan untuk berinovasi dan juga berinvestasi. Yang kelima itu penyediaan barang publik, di mana pemerintahan di kedua sistem bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik yang esensial. Selanjutnya itu ada saran pengembangan sistem ekonomi. Yang pertama itu ada membangun nasionalisme konsumen, yang kedua ada peningkatan kualitas SDM, lalu yang ketiga ada penguatan asosiasi ahli, yang keenam, lalu yang terakhir ada pemberdayaan UMKM dan koperasi. Untuk refleksinya, jadi sistem ekonomi Pancasila ini sangat penting karena dalam sistem ekonomi ini tidak hanya menekankan kita pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mengajarkan kita tentang nilai keadilan dan keadilan sosial. Jadi sistem ini juga mengajarkan kita dan menyadarkan setiap dari kita bahwa kegiatan ekonomi ini harus dilaksanakan secara adil. Jadi kita tidak boleh hanya mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita juga harus membawa keuntungan bagi orang lain juga. Nah, di dalam sistem ekonomi Pancasila ini juga menyadarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Nilai gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung dalam sistem ekonomi ini juga dapat menjadi pedoman bagi setiap dari kita agar bangsa Indonesia dapat tetap maju tanpa meninggalkan rakyat-rakyat kecil.